Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fajriansyah dengan NIM 63231483. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh Green Accounting dan Corporate Governance terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan proper sektor industri yang terdaftar di BI. Di sini ada 3 bab, yaitu pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka, bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, latar belakang. Laporan keuangan berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah tuntunan transparansi. Green Accounting mengintegrasikan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam catatan dan pelaporan perusahaan, meningkatkan transparansi informasi. Data proper 2024-2025, mayoritas kawasan industri masih berperingkat merah, atau pengelolaan lingkungannya belum optimal. Corporate governance yang efektif mampu menekan konflik kepentingan dan manipulasi laporan keuangan. Kebaruannya yaitu menguji Green Accounting dan Corporate secara simultan pada perusahaan sektor industri yang proper terdaftar di BI. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada tuntutan investor dan stakeholder terhadap transparansi informasi keuangan dan non-keuangan meningkat. Yang kedua ada penerapan Green Accounting pada perusahaan sektor industri masih belum optimal. Ketiga, aspek lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi secara konsisten ke sistem akuntansi dan pelaporan. Implementasi corporate governance masih menghadapi tantangan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Yang terakhir ada tata kelola yang lemah, berpotensi menimbulkan asimetri informasi manajemen stakeholder. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama ada apakah Green Accounting berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2025. Kedua ada apakah corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2025. Ketiga ada apakah Green Accounting dan Corporate Governance secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2025. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Di sini ada yang pertama yaitu X1 Green Accounting. Diukur dari pengungkapan aktivitas dan biaya lingkungan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Yang kedua, X2-nya yaitu Corporate Governance, diukur melalui mekanisme tata kelola struktur dan praktik pengawasan perusahaan. Dan variabel Y-nya yaitu kualitas laporan keuangan, diukur berdasarkan indikator yang mencerminkan kualitas informasi akuntansi perusahaan. Pendekatan data sekunder, yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, sustainability report, perusahaan sektor industri di BI periode 2022 sampai 2025. Tujuan penelitian ini pertama menganalisis pengaruh Green Accounting terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri di BI 2022 sampai 2025. Kedua, menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri di BI periode 2022 sampai 2025.
ketiga, menganalisis pengaruh green accounting dan corporate governance secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis memperkaya pengembangan ilmu akuntansi terkait green accounting, corporate governance, dan kualitas laporan keuangan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Manfaat praktis, masukan bagi perusahaan, investor, kreditor, dan regulator dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan laporan keuangan melalui penerapan green accounting dan corporate governance yang efektif. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama ada green accounting, yaitu variabel X1. Konsep akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam catatan, pengukuran, dan pelaporan aktivitas perusahaan, mengidentifikasi biaya lingkungan, dan menyajikannya kepada pemangku kepentingan. Mengapa penting? Sektor industri berpotensi menimbulkan dampak lingkungan besar. Pengungkapan biaya limbah, energi, emisi, dan pemulihan lingkungan membuat laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi ekonomi real perusahaan. Di sini ada temuan penelitian terdahulu, yaitu dari Anggi SMT tahun 2025, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan BI. Lalu ada Indra Pratama dan Dewayanto tahun 2025, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan lingkungan. Selanjutnya ada corporate governance, yaitu variabel X2. Sistem, struktur, dan mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil untuk mengurangi konflik kepentingan manajemen pemilik. Pertama ada kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Di sini ada penelitian terdahulunya, yaitu Dewanti dan Nivada Suswandi 2024. Itu corporate governance yang efektif, memperkuat pengawasan internal, dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada variabel Y, yaitu kualitas laporan keuangan. Tingkat kemampuan laporan keuangan menyediakan informasi relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi bebas dari salah saji material. Itu ada relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Ini adalah kualitas untuk mengukurnya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu Bintoro dan Warsito Kawendar 2025. Kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana informasi akuntansi menjadi dasar pengambilan keputusan yang efisien, berkaitan langsung dengan efisiensi investasi dan kepercayaan pasar. Green accounting dan corporate governance relevan disaji karena keduanya mempengaruhi transparansi, kelengkapan pengungkapan, dan integritas pelaporan. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran, yaitu green accounting variabel X1. Berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, yaitu variabel Y, dan corporate governance variabel X2 berpengaruh ke kualitas laporan keuangan atau variabel Y. Itu hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3-nya itu pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis pertamanya yaitu green accounting berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri proper yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2025. Hipotesis 2-nya corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri proper yang terdaftar di BI 2022 sampai 2025. Hipotesis ketiganya yaitu green accounting dan corporate governance secara simultan mempengaruhi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri proper yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2025. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan, populasi dan sampel, operasional variabel, dan teknik analisis data. Pertama ada metode penelitian, yaitu jenis, objek, dan lokasi penelitian. Jenis dan pendekatan yaitu pendekatan menggunakan kuantitatif, asosiatif, kausal yang diterapkan oleh Sugiono 2019. Bersifat kausal komparatif, menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Data sekunder berbentuk data panel atau cross section ditambah time series dengan periode pengamatan 2022 sampai 2025. Objek, unit analisis dan lokasi. Itu objeknya green accounting, corporate governance, dan kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industri proper di BI. Unit analisis itu unit annual report, laporan keuangan, dan sustainability report per tahun. Lokasinya itu di website Bursa Efek Indonesia yaitu udx.co.id. Propernya itu di Menteri Kehutanan dengan website menlhk.go.id dan situs resmi perusahaan. Selanjutnya ada populasi dan metode penarikan sampel. Di sini menggunakan purpose sampling perusahaan sektor industri, basic material dan industrial yang terdaftar di BI dan peserta proper periode 2022 sampai 2025. Jadi pertama populasi awal sektor industri terdaftar di BI konsisten 2022 sampai 2025 71. Yang tidak terdaftar sebagai peserta proper yaitu 37, dan laporan tahunan atau sustainability report tidak lengkap ada 8, dikurangi deslating, suspensi tidak berlaporan dalam rupiah yaitu ada 4, data variabel penelitian tidak lengkap ada 4, sampel akhir dikurang 18 perusahaan kali 4 itu ada 72 data panel. Selanjutnya ada operasional variabel. Di sini untuk mengukur green accounting untuk variabel X1 memakai rumus rasio GRI standar yaitu GADI sama dengan jumlah X IJ atau NJ dikali 100%. Selanjutnya untuk mengukur X2 yaitu corporate governance, mengukur dengan rasio atau jumlah yang digunakan oleh Fendi 2016. Itu komisi independen dan komite audit dan jumlah. Selanjutnya variabel Y-nya kualitas laporan keuangan diukur melalui modify Jones model yaitu DACIT sama dengan DACIT dibagi AIT kurang 1 dikurang NDA IT. Yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, minimal, maksimal, rata-rata, dan standar deviasi tiap variabel. Yang kedua pemilihan model panel, uji Coe, uji Houseman, dan uji Lorentz multiplier, CEM atau FEM atau RIM. Ketiga ada uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas,
heteroskedasitas, dan autokorelasi. Yang keempat ada regresi data panel dengan rumus tersebut. Yang kelima ada uji hipotesis, yaitu uji T atau uji parsial, uji F atau simultan, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Yang lebih cukup sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.